Halo, selamat malam semuanya. Malam ini tanggal 19 April 2021 kita jumpa di Cinta ke-20 nanti bersama Bro Jeffrey Lee dan kita akan bersama-sama ngobrol. Oke. Selamat malam Farida, Sis Asian May dan juga Bro Jeffrey. Bro Jeffrey sudah masuk. Oke. Wah, malam bro. Malam, Sis Brand. Iya, saya mau agak jauh supaya kelihatan. Oke bro. Bro Jeffrey ini saya perkenalan dulu ya bro dan sis ya. Beliau adalah leader di asuransi Allianz sejak 2019. Betul ya bro? Betul. Pernah mengajar bahasa Inggris sejak tahun 81 sampai 2019. Kemudian beliau merupakan pendeta Majelis Budayana Indonesia di Jakarta sejak 2009, menjadi ketua Pandita 2013 sampai 2017. Beliau merupakan konsultan Pakse dan juga Cimentun Cia. Nah, ini saya mau tahu nih apa nanti ini. Karena saya tanya mami saya nggak ngerti. Dan beliau mempunyai kemampuan supranatural membersihkan rumah, angker, mencabut santet, memblessing rumah, ruko, kantor, pabrik, dan power semakin dahsyat sejak ikut retret twin di 2018, artinya sudah 3 tahun terakhir. Dan beliau ini aktif membagi 50 bungkus nasi bungkus kepada orang-orang jalanan setiap hari selama 8 bulan terakhir. Luar biasa ini. Ini yang belum pernah saya lihat ya dari orang-orang yang konsisten. Bro Jeffrey ini sangat konsisten. Dan beliau punya jiwa sosial tinggi sejak remaja dari gen papa beliau. Jadi selamat datang, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Ini adalah Bro Jeffrey. Oke bro, silakan nih. Luar biasa ini pengalaman bro, kemudian pengalaman yang power luar biasa. Bro punya kemampuan supranatural ini sejak kapan bro Jeffrey? Mungkin sejak 10 tahun yang lalu, Sis. Suaranya kurang besar. Kurang besar ya? Oke, sekarang? 10 tahun ya bro ya? Sejak 10 tahun yang lalu, saya tidak pernah belajar, itu alami ya, mungkin karena simpanan karma masa lampau. Tapi saya tidak pernah mau praktek, Sis. Karena saya malu. Saya seorang Romo. Kalau sudah berhubungan dengan santet, itu kerjaan dukun kan. Walaupun saya Rokun. Ya, rokun, romo, dukun. Walaupun saya bukan tukang santet, hanya membersihkan. Sampai tahun 2014, ketemu seorang teman baru, Buddhis yang ngerti Dharma, dia lebih condong ke Mahayana. Dia bilang, bro, kenapa you nggak mau bantu orang, bro? Saya bilang, kan saya Romo, saya bukannya dukun. Terus dia bilang, gini bro, you tahu bro, umat-umat wihara, teman saya juga praktek ya. Umat-umat wihara, ketika bermasalah, mereka pergi mencari siapa? Pak Haji, atau Ustadz, dukun. Dan biasanya kalau sudah pergi ke dukun, katanya bimbingannya yang aneh-aneh. Atau mungkin orang loktang ya, loktung, kesurupan. Suruh potong tidak ayam sesuai hitam. dhamma ya bro ya? Iya, suruh potong ayam hitam 2. Ayo. Akhirnya saya renungkan, masuk akal juga ya. Jadi 2014 saya mulai, orang bilang turun gunung sih, mulai praktek. Tapi sejak saya dengar kemarin 2 minggu lalu, Bro Hartono bilang sudah nggak mau lagi, saya pikir saya juga harus ikut karena resikonya besar. Ya, betul. Banyak sekali gangguan begitu ya bro ya. Ya. Nah, untuk Pakse itu belajar atau turun temurun bro? Belajar. Saya
Pak Ce dan Cimentuncia. Kalau Pak Ce mungkin orang masih tahu ya sis, Pak Ce bahasa Hokkaidonya PJ. Tapi kalau Peggy, ya, Cimentuncia orang nggak tahu. Bahkan betul. Mabusi saja, apa itu? Nggak tahu. Makanan apa? Iya, tulisannya gimana? Katanya saya bilang, aduh saya nggak Iya. tahu. Jadi gini, Pak Ce dan Cimentuncia adalah ilmu metafisika kuno dari Tiongkok yang usianya sudah ribuan tahun. Dan yang bagusnya antara Pak Ce dengan Cimen, dua disiplin ilmu Tiongkok kuno ini tidak saling bertolak belakang, malah saling membantu. Dan Oke. fungsinya berbeda. Pak Ce itu seperti buku manual. Kalau kita beli mobil motor ada buku manual kehidupan seseorang dari dia lahir sampai dia meninggal. Jadi dengan Pak Ce saya bisa memprediksi kapan seseorang menikah, kapan bahkan seseorang meninggal. Tapi untuk meninggal saya nggak pernah mau frank, itu nggak bagus. Jadi Iya. seperti seseorang mau pindah rumah hari yang baik kapan. Terus seorang Iya. pengusaha dia sukses. Karena dia sukses dia mau expand bisnisnya. Padahal di tahun yang dia mau expand itu tahun di mana dia sedang tidak bagus. Kalau dia expand pasti dia akan bangkrut di usaha yang barunya. Jadi dengan Pak Ce saya bisa melihat tahun ini nggak bagus bro, lewatin saja, tunggu sampai tahun depan, itu Pak Ce. Nah kalau Cimen, jadi kalau Pak Ce sih untuk sesuatu yang long term, yang panjang. Kalau Cimen sesuatu yang urgent, contoh seperti kemarin ini ada satu teman yang minta tolong sama saya function karena dia wanita dan sulit untuk beli hewan yang banyak untuk function papanya yang sedang sakit. Akhirnya setelah function, saya buka peta Cimen, saya lihat, wah, papanya sih sepertinya nggak lewat within 7 days. Dan kebenaran teman saya ini seorang direktur di sebuah perusahaan yang sangat sibuk. Jadi saya bilang, sis, dia orang Sumatera Utara, sis, cepat-cepatlah pulang. Mumpung papa masih hidup, saya bilang. Kamu coba pekerjaan kamu di kantor, saya tahu kamu sibuk sekali. Bosnya nggak pernah datang. Perusahaan seperti perusahaan dia yang tackle. Kamu selesaikan pekerjaan kamu, yang bisa delegasikan. Kamu pulang cepat. Temuin papa. Akhirnya dia baru sempat di hari ketiga dia pulang. Tapi begitu sampai bandara, dia sudah dapat telepon dari adiknya, papanya sudah jalan. Gitu. Terus, ya, untuk Cimen juga bisa seperti gini sis. Ada seseorang mau ke dokter, sakit serius mau ke dokter, bingung mau ke dokter A di Malaka atau dokter B di Pineng. Nah, dengan peta Cimen bisa dilacak kira-kira dokter mana yang lebih cocok, gitu. Cimen itu ilmu apa ya bro sebenarnya? Cimen itu kalau orang pernah belajar Pak Ce, dia belajar Cimen akan jadi mudah. Cimen itu dipakai oleh Cuke Liang di zaman Samkok. Cuke Liang yang kita kenal dengan nama Kongbeng itu seorang master Cimen. Jadi waktu dia mau berperang, dia bisa hitung kira-kira arah kemana. Kalau suka nonton film Samkok, pasti tahu siapa Cuke Liang. Wow. Bahkan seseorang itu bisa dilacak apakah dia ada man atau dia ada woman dengan membuka peta Cimen. Bisa salah nggak? Tingkat akurasi sampai saat ini saya bilang bisa 90%. Sampai 90%. Iya. Wow. Oke. Menarik banget. Nih bro dan sis kalau ada yang mau bertanya, Bro Jeffrey ini pakarnya, jadi jangan sungkan. Kemudian yang menarik, bro ini kan aslinya guru ya bro? Ya, saya guru bahasa Inggris. Iya.
kenapa bisa tertarik kepada yang begini-begini gitu loh, bro? Apakah mengajar itu hanya sampingan, sedangkan menulis patse atau mempelajari cimen ini adalah satu hobi atau memang yang utama yang bro lakukan atau terbalik? Saya guru bahasa Inggris, saya sekarang sudah pensiun. Saya ngajar dari Aha. tahun 81 sampai tahun 2019, berarti 38 tahun. Itu profesi utama Wah, saya. Nah, oke. memang dari masih muda, saya suka baca buku-buku tentang feng shui. Jadi nggak tahu kenapa, saya suka sekali dengan sesuatu yang berbau sinologi, Chinese culture, Chinese history dari kecil. Dari SD, Mhm. saya sudah suka nonton wayang potehi. Mungkin sekarang Oh, anak sekarang nggak tahu apa itu yang wayang kemarin potehi. ada tuh ceritanya dari Suhu Nengsiu, bro. Udah Betul, dilihat belum wayang potehinya? iya. Suhu Nengsiu, kisah Sun Gokong kan. Itu Heeh. Seiyu perjalanan ke barat mengambil kitab suci. Dari Iya. SD, itu saya sudah nonton begitu setiap hari, sis. Sampai Oh, hafal ceritanya semuanya. wow. Jadi nonton yang kemarin udah nggak asing ya, bro ya? Tapi eh, tetap asik sebagai apa ya? Dulu masa kecil saya setiap Hiburan, hari nonton begitu kayak flashback 50 tahun yang lalu. deja vu. Deja vu. Oke, nah terus sampai saat ini kalau cuma soal membersihkan rumah atau apa, mungkin masih oke ya bro, feng shui masih oke ya. Tetapi yang seperti bro bilang, jangan deh urusan lagi sama santet penyantet, karena memang dengan profilnya bro Jeffrey, makhluk-makhluk bisa pada takut, tapi kan orang-orang di samping ini loh bro. Jadi gini sis, ketika kita berhubungan dengan cabut-mencabut santet, berarti kita sudah membuka pintu perang dengan si dukun. Karena waktu kita Aha, cabut, betul. si makhluk peta itu dia akan kembali ke si dukun. Dan si dukun melihat peliharanya kembali, dia lihat siapa nih yang kembaliin. Dengan mata batinnya dia lihat, wah orang gede yang ganteng itu nih. Orang gede, Bro, orang bisa gede. nggak petanya jangan dikasih pulang ke situ, tapi Gini, kita bimbing secara dama. nah kebenaran saya adalah seorang pandita. Biasanya kalau saya habis cabut begitu sih selesai, saya langsung meditasi, saya pancarkan Hmm. meta. Saya pancarkan meta Mhm. minimal 30 menit, lalu saya coba berdialog, ya saya bilang kamu jangan kembali ke majikan kamu boleh kembali ke Betul. tempat lain, ke pohon, ke gunung, Iya, atau kemana saja gitu. Nah, tapi kembali, eh, iya. seberapa melekatnya dia sama si orang yang memeliharanya si dukun itu gitu. Ah, Di awal saya terjun ke dunia perdukunan ini, itu saya pernah sakit sis. Jadi wow. kemungkinan ya power saya kalah sama si dukun. Saya sempat sakit Aha. selama 3-4 hari, tidak bisa jalan, jalannya sampai membungkuk sekali. Nah, Wow. makanya ketika Bro Hartono bilang jangan lagi, saya pikir ya saya udah nggak mau lagi. Tapi jujur sih, setelah saya ikut advance retreat di Kintamani Bali, advance retreat TWIM, saya sudah aman sih. Karena TWIM itu dengan mengikuti meditasi TWIM, wow, saya sendiri berasa energi saya, powernya tuh sampai bermultiplikasi. Iya, Mungkin untuk orang lain yang ngikutin biasa ya, tapi untuk iya. Rohun sangat beda sih. Ini contoh nih sis. Saya ada satu kisah nih Ah, sis, yang saya oke. tidak pernah akan lupa. Saya masih ingat saya ikut retreat TWIM tanggal 18 sampai 28 Desember 2018.
Aha. Ya, pulang ke rumah tanggal 28. Tanggal 31-nya, saya 31 malam sekitar setengah 10, saya diteleponin oleh seorang teman baik. Dia bilang, Romo, saya mau minta tolong. Cici saya tinggal di luar kota, di Jawa Barat, itu anaknya sudah 2 jam nggak nangis, 2 jam nggak berhenti, Romo. Oke, suruh telepon ke Nangis, saya deh. nangis terus. Nangis 2 jam. Oh. Orang yang minta tolong sama saya, Sis Brenda kenal. Dokter Sis Brenda. Oh, Tapi jangan oh ya? disebutkan namanya. Oke, oke. Oke. Dokternya Mami. Cicinya dari Oh, Jawa oke, Barat. oke, oke, oke. Cicinya Oke, oke. dari Jawa Barat itu telepon. Romo mau minta tolong dong. Anak saya masih balita ya, sudah 2 jam nangis. Ayo. Sayangnya, dia tidak cerita, Sis. Dia tidak cerita, dia sudah minta II-nya yang tinggal di Sumatera, dia sudah minta II-nya untuk membersihkan, tapi anaknya nggak mau berhenti. Jadi rupanya rumah itu angker. Anaknya sering rewel begitu, nangis terus. Dia tinggal telepon II-nya. I-nya ya seorang paranormal. I-nya dari Sumatera, bersihkan dari jauh, selesai. Pokoknya setiap kali punya masalah selesai. Tapi tanggal 31 Desember 2018, begitu I-nya bersihkan, tidak selesai. Sampai I-nya nyerah. Ya mungkin mungkin makhluk yang ada sama I-nya lagi old and new kali jalan-jalan. karena tanggal 31 Desember. Jadi mereka hang out gitu. Akhirnya saya bilang oke. Saya bilang gini, coba kamu matikan telepon kamu telepon saya dengan video call. Saya mau lihat anaknya. Dia telepon pakai video call, anaknya nangis, lalu saya bersihkan, Sis. Dengan mantra saya. Dengan mantra saya bersihkan. Saya tinggal di Tangerang, itu di Jawa Barat, saya bersihkan. Begitu saya bersihkan 3-4 menit, berhenti nangisnya. Wah, saya bersyukur banget gitu kan. Berarti saya sukses. Romo, makasih ya, katanya. Anak saya ini sudah berhenti. Oke, nggak apa-apa, sama-sama. Baru saya happy, Sis. 5 menit dia telepon lagi. Romo, anaknya kejar lagi, nangis. Wow. Jadi, saya bilang, waduh, ini makhluk bandel banget. Aman ya? Juga. Saya pikir kalau saya bersihkan lagi dengan mantra, selesai. Nanti 5 menit kembali lagi. Begitu lagi. Akhirnya saya ingat, selama saya retreat TWIM, Advanced Retreat di Bali, saya dapat satu yang powerful banget, yaitu Meta Bubble. Iya. Meta Bubble. Baru mau bilang. Ya, Meta Bubble ini kan untuk advanced students ya, atau asmen ya. Saya bilang oke, Sis. Saya bilang sama teman saya punya Cici, sudah kamu tutup saja, saya mau meditasi. Ya, saya meditasi, Sis. Biasa meditasi kan waktu di Kintamani 3-4 jam. Itu meditasi 25 menit. Rasanya bentar banget. Biasa 3-4 jam. Di Kintamani, begitu duduk itu 25 menit, sebentar. Saya lihat jam. Wah, sudah 25 menit. Saya ambil HP. Saya mau WhatsApp, mau tanya, gimana anak kamu? Ternyata sudah ada WA. Kapan nih WA-nya nih? 20 menit yang lalu. Berarti waktu saya kirimkan Meta Bubble 5 menit, dia WA. Romo, makasih ya. Anak saya sudah berhenti nangisnya. Wow! Saya bilang, 5 menit. Saya lakukan 25 menit. Saya telepon. Pakai video call. Bagaimana anak kamu? Ini Romo lagi main. Anakku udah lagi main boneka. Dari situ saya bilang, wow, Meta Bubble ini kalau yang bisa melakukannya ya powerful banget, saya bilang. Terus saya tanya orang itu, sis, rumah kamu ini ngontrak atau milik? Ngontrak, Romo. Berapa lama lagi habisnya?
2 bulan, udahlah, kamu pindah aja. Saya bilang. Tinggalin. Ah, Tinggalin. Kalau bener. rumahnya milik agak repot ya. Kamu kontrak 2 bulan, Ah, sudahlah. Sudah saya bilang kamu keluar saja. keluar Rumah ini aja, iya. angker. Karena kasus ini akan terjadi lagi, saya bilang. Jadi saya Iya, bilang, iya. meditasi TWIM, wah, untuk meta bubble itu sangat powerful, sis. Memang betul. Tapi yang kita bisa bawa itu bukan cuma meta bubble, tapi Brahma Wihara. Itu lebih powerful lagi, bro. Brahma Wihara ya? Oke. Brahma Wihara bubble, bro. Brahma Jadi Wihara itu bubble akan ya? lebih kuat. Betul. Oke. Memang meta bubble udah luar biasa, tapi Ya, akan lebih kuat lagi dengan Brahma Wihara bubble. Itu yang biasanya kita bisa pakai. baik. Kita nggak bisa kasih orang karena dia bisa pecah, tapi dia mesti berlatih. Kalau saya biasanya meminta orang itu berlatih supaya dia bisa bikin sendiri, lebih apa ya, lebih real gitu loh, bro. Ya, jadi alangkah baiknya kalau orangnya diajak meditasi, bro. Kalau orangnya diajak meditasi, berarti dia sudah harus mencapai tingkat UPK dong. Brahma Wihara, Iya, harus. Iya, empatnya harus sudah bisa dong ya. betul. Sudah sampai UPK saja sudah bisa bikin bubble. Oke. Biarpun belum tembus, apalagi kalau tembus lebih powerful lagi gitu. Wow, luar biasa, banyak banget ya pengalaman Bro Jeffrey kalau begitu soal beginian ya. Oh, banyak sih. Kalau mau ngomong beginian tentang alam gaib bisa 2 episode atau 3 episode kali. Tapi untungnya kita udah kenal meditasi begini, yang alam-alam begitu kita sudah tidak lagi terlalu membuat kita apa ya, melekat ya, maksudnya tidak membuat kita jadi kepingin tahu lagi, udah tahu sebabnya. Jadi buat orang-orang yang mungkin belum pernah tahu, rasanya kok begitu ya meditasi, tapi itu sebenarnya bonus, bro dan sis, bukannya jadi bikin apa kita jadi aneh-aneh, bukan. Kita meditasi ini kan untuk mengikis kekotoran-kekotoran batin kita gitu. Jadi jangan berpikir semua akan bisa jadi rokun seperti Bro Jeffrey. Kalau ini sudah karena masa lampau. Ada sih teman saya, teman baik, dia bilang, bro, sudahlah, you jangan bantu orang lah, cabut-cabut begituan. Nanti kalau dukunnya marah, you bisa kenapa-napa. Maksudnya baik ya, karena dia seorang sahabat, dia takut kan kenapa-napa sama sahabatnya. Saya hanya bilang begini, bro, selama saya masih punya 5 sila yang baik, selama saya masih bermeditasi, selama saya masih berjalan di dalam Dharma, tidak ada satupun dukun yang bisa menyantet saya. Saya katakan karena sila adalah pelindung. Iya, betul. Kekuatan 5 sila, saya bilang dengan 5 sila saya meditasi dan saya berjalan di dalam di dalam jalan Dharma, itu akan menjadi satu bubble yang akan selalu melindungi saya gitu. Betul. Saya bilang, saya juga punya guru yang ikut sama saya bilang. Guru yang tidak kasat mata. Beliau nggak mungkin akan membiarkan muridnya ya. Murid, ya. Muridnya itu celaka, karena muridnya ini kan muridnya baik gitu, bukan murid yang pusan-pusa gitu. Iya, betul sekali. Bro, sebenarnya kita punya 6 sila loh, bro. Ya. Dan cuma 5 loh. Iya. Kalau di sini 6. Saya kalau baca parita di rumah, saya baca 6 sila, sis. Tapi kalau di luar sana, sila keenam kita ini adalah menyayangi diri sendiri dan semua makhluk, bro dan sis. Kenapa? Karena kita kan menggunakan cinta kasih. Itu harus menyayangi diri sendiri juga. Jangan cuma menyayangi orang lain. Nah, kalau kita sudah punya rasa sayang, maka kita bisa menyayangi orang. Kalau kita belum punya cinta kasih, gimana kita mau kasih ke orang?
Terus ada pengalaman apa lagi bro yang seru bro? Pengalaman yang seru. Saya pernah satu kali, setelah selesai berceramah di Ekayana, seorang ibu muda, ya usia sekitar 37, 38, datang kepada saya, minta tolong. Saya bilang, kenapa? Rumahnya angker. Si ibu muda ini semi indigo, jadi bisa melihat tapi nggak jelas, hanya sekilas ya. Oh, Dia aha. bilang, rumahnya angker. Pembantunya 2 berhenti. Terus si ibu ini juga ada bisnis online. Jadi bisnis sampingan. Dia punya 1 Hmm. pegawai pun berhenti. Berhenti sakit, pulang ke kampung, dia berobat sama orang pandai di kampung, orang pandainya bilang, udah lu jangan kerja lagi di rumah itu angker, gitu. Oh, Lalu saya diundang kan, saya diundang begini, kamu tanya dulu suami kamu, oke atau tidak. Kalau oke, saya datang. Kamu nanti tinggal dulu, belum zamannya WA ya, masih zaman BBM. Nanti saya datang. Kalau suami kamu nggak oke, saya nggak datang. Karena saya punya pengalaman yang tidak mengenakan, sis. Istrinya minta tolong, tanpa pengetahuan si suami, tahu-tahu suaminya sudah undang orang Kalimantan, orang Lotung. Jadi oh, jalurnya kan beda. Kalau iya, kita kan jalurnya Buddhis. Sampai saat iya. itu, aduh, saya gimana ya? Dia sampai import orang Lotung dari Kalimantan. Terus dia bilang, Wow. Romo, gimana nih? Gini deh, saya bilang. Orang Lotung itu kan sistemnya UUD. Kamu ngomong sama suami kamu, Oh, bayar aha, saja berapa harga yang sudah ditentukan, bayar, suruh dia pulang. aha. Tapi tiket kan sudah pulang pergi dijamin. Tapi wanita ini rupanya eh, kalau otoritas sama suami, sehingga dia tidak bisa apa-apa. Dia tinggal di daerah Serang. Akhirnya ya sudah, kadung saya sudah janji sama dia, saya lakukan. Tapi saya tidak ke Serang, saya hanya minta foto, saya lakukan di rumah. Setiap malam saya Hmm. coba bersihkan selama 7 hari dari rumah. Nah, anaknya yang bermasalah itu sembuh. Ya, cuman ya versi si suaminya yang menyembuhkan adalah orang orang Loktum yang dari Oh, Kalimantan yang dari itu. dia. Ya, ya. Makanya saya nggak mau kalau sudah seperti ini. Ketika si ibu muda Ekayana itu minta, saya bilang coba tanya suami kamu. Akhirnya dia BBM. Sudah Romo, boleh datang. Saya datang. Be- Oh, Begitu saya datang, saya juga mengalami hal yang aneh. Saya diinterogasi sama suaminya. Kok aneh ini wah, orang? Diinterogasi. Dia bilang, Romo menggunakan cara apa? Tangkep, masukin botol. Oh, saya bilang sorry. Saya seorang Buddhis, tidak boleh melakukan itu. Saya bikin karma buruk, tangkap, masukin botol, iya, botolnya ditanam di tanah, bisa saya lakukan. iya, Tapi saya nggak akan iya, lakukan, itu karma buruk. Jadi Romo dengan cara apa? betul. Saya dengan cara, dari rumah saya sudah bawa air, aqua 1 gelas, yang sudah saya blessing. Saya sudah baca Aha. parita, mantra, saya blessing biasa 3 hari. Saya bawa air ini. Nah, nanti saya bilang saya baca parita. Habis saya baca parita, saya bilang saya baca mantra. Saya punya satu Mhm. mantra, mantra guru saya yang jarang ada orang yang ngerti. Saya baca mantra guru saya. Setelah saya baca mantra guru saya meditasi, saya bilang. Saya pancarkan Hmm. meta untuk semua makhluk yang ada di rumah itu. Saya bilang gitu. Tapi biasanya saya bilang, pada saat saya baca mantra, makhluk-makhluk pendatang itu nggak sanggup. Pasti lari. Tapi makhluk yang tinggal di rumah itu kan rumah dia. Mhm. Karena saya bilang, sebelum kamu pindah ke sini 50 tahun yang lalu, ini adalah hutan. Dia Begitu udah di sana. dia sudah di sana ratusan tahun, itu rumah makhluk Iya. peta itu. Begitu Ah, ditebang, dibikinlah tembok, dibikinlah genteng. Fisiknya rumah kamu, tapi non fisiknya halusnya rumah makhluk itu. dia, Jadi iya. makhluk itu tuan rumah, dia tidak bisa diusir, saya bilang. Saya tidak usir dia, Mhm. tapi saya pancarkan meta.
sehingga dia menjadi makhluk yang orang bilang jinak, nggak iseng lagi. Tapi pendatang saya jamin pasti pergi. Oh begitu ya Romo. Oke, kalau begitu baik. Saya tanya sis, karena dia aneh, saya tanya, maaf Pak, namanya saya masih ingat tuh, sekarang malah jadi teman saya. Maaf Pak Bobi, saya bilang, kenapa Pak Bobi nanya kok sampai seperti ini? Oh enggak Romo, saya punya pengalaman buruk katanya. Saya pernah minta tolong teman saya. Dia bilang, yang bisa. Teman saya datang, ditangkeplah 3 makhluk. Waktu saya datang, saya bilang, ini ada 3 lu bro. Yang tamunya saya bilang, penghuni 1, tamu 3. Ini ada 3 lu, dia bilang. Iya Romo, betul ada 3. Saya minta teman saya ditangkep Romo, dimasukin botol. Terus botolnya dia lempar ke rumah kosong di ujung. 100 meter tuh ada rumah yang kosong gelap. Dilempar ke situ Romo. 3 hari pertama rumah saya aman. Begitu hari keempat katanya balik lagi, karena suami istri ini kan semi indigo, dia masih bisa lihat sekilas gitu. Begitu dia balik, pembantunya diteror 6. Jadi pembantunya 2, tua dan muda. Satu dia di hari pertama si pembantu tua keluar mau ke toilet jam 2 jam 3 pagi. Begitu dia keluar, dia lihat makhluk besar di depan pintunya. Dia lari. Besokannya pembantu yang mudanya gantian melihat. Langsung dua pembantu ini minta berhenti. Terus dia si istri kan punya karyawan kan untuk ngurusin online-nya, sakit. Juga minta pulang kampung. Sampai di kampung, dia ke orang pandainya bilang, udah lu jangan kerja di situ lagi, rumah itu kotor katanya. Akhirnya saya bersihkan. Setelah saya bersihkan, saya bilang gini, kalau masih ada masalah, jangan sungkan BBM saya. Tapi kalau nggak ada masalah, nggak apa-apa, saya bilang. Sudah. Lewat 9 bulan tidak pernah ada BBM. Sampai satu kali saya datang ke Kayana, diundang di Dharma Kelas. Kan di Kayana ada kebaktian umum, ada Dharma Kelas kan, Dharma Kelas 1 yang dibawa. Begitu saya masuk, seorang anak muda usia 45-an datang, Romo, namo budaya. Masih kenal Romo. Saya lihat, pernah ketemu ya? Tapi di mana? Saya bilang. Karena kan saya kalau diundang berceramah kan Jabodetabek sampai Karawang. Jadi orang kenal saya belum tentu kenal orang. Iya. Pernah ketemu ya? Itu saya bilang di mana ya? Itu loh, yang rumahnya di sana, yang Romo bersihin. Oh, saya ingat. Yang saya bilang dimasukin ke dalam botol ya. Iya Romo. Rupanya dia sekarang sudah aktif. Dulu dia nggak pernah mau ke wihara. Istrinya pergi ke wihara. Iya. Sekarang dia aktifnya di Dharma Kelas. Bahkan kemarin ini sebelum pandemi, bahkan dia minta tolong sama saya untuk ajarkan mamanya meditasi. Saya datang ke rumahnya, saya ajarin dia sama mamanya meditasi Tuim. Bahkan dia pernah datang loh ke Wihara Dharma Suci hari Senin. Oh ya? Iya, ikut yang kelas hari Senin itu. Entah 2 kali atau 3 kali. Nah saya tanya, Bob, bagaimana rumah kamu Bob setelah saya datang? Udah aman, Romo aman. Dia bilang, udah gak bermasalah lagi katanya. Nah itu pengalaman yang agak unik ya. Iya benar. Karena belum tahu ya memang benar juga, sesama Buddhis itu jangan sembarangan. Apalagi kalau misalnya minta kita melanggar sila, suruh mencuri apalah, suruh potong apalah binatang hidup, yaitu jangan sampai begitu, benar. Bagusnya ketemu orang yang tepat mereka. Kalau enggak, kan mereka juga bingung nih mau diikutin apa enggak. Kalau disuruh potong ayam hitam lah, disuruh mencuri apanya siapalah, kan ada bro yang begitu. Ada. Iya, jadinya untungnya ketemu orang yang benar gitu. Nah,
bro dan sis yang mendengarkan ini, mudah-mudahan jangan sampai ketemu dengan orang yang keliru. Harusnya orang yang memberikan informasi itu adalah orang yang menjaga sila supaya tidak ada apa ya namanya kekeliruan dalam untuk memperbaiki sesuatu, yang dalam hal ini ya membersihkan rumahnya gitu. Terus udah gitu cerita dong bro, bro dapet inspirasi dari mana? Setiap hari bagi-bagi 50 nasi bungkus. Udah 8 bulan ini. Iya, awalnya gini sis. Memang saya dari muda tuh saya tuh nggak bisa melihat orang susah. Saya akan bantu ya semampu saya. Dulu kan saya hanya seorang guru. Seorang guru kan ya income-nya terbatas ya, gitu. Jadi Betul. saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, katakan masih TK, anak saya yang besar saja sekarang sudah 30 tahun. Mau masuk 30 tahun. Yang kedua 25, yang ketiga cewek-cewek cowok 24. Dari mereka masih TK SD. Iya. Saya juga sudah tua, sis. Tapi nggak kelihatan tua, bro. Berkat Mana ada orang itu yang kelihatan tua. Berkat benar, sis. Umur saya sudah 59, sis. Tapi orang-orang sih bilang, Romo nggak kayak 59 loh. Kayak berapa? Kayak 58. Iya, bener. Kan udah tahu kayak model Mami Marta, Pak Wirya gitu kan. Awet-awet muda gitu kelihatannya. Jadi betul di Twin itu mana ada yang kelihatan tua. Karena kita ini punya joy, punya kebahagiaan. Senyum. Nah terus, iya senyum terus. Nah gimana tuh sampai bisa konsisten? Apakah istrinya bro yang masak 50 nasi bungkus setiap hari? Jadi gini sis, saya katakan tadi saya lanjut dari anak-anak saya masih TK SD, karena kalau anak-anak TK SD biasanya kan suka ke mall, di mall banyak mainan kan, seperti mobil-mobilan dan lain sebagainya, makan gitu. Hampir setiap minggu saya ajak mereka ke mall. Mereka masih TK dan SD. Dan di jalan, kalau saya melihat orang yang benar-benar patut ditolong, saya berhenti sis. Saya berhenti mobil saya kasih dana. Saya kasih dana, anak saya 3 orang ini melihat sis. Dan itu berlangsung kan. Setiap hari minggu. Mereka learning by seeing. Yes, betul. Sampai setelah mereka sudah mulai besaran, mereka dapat uang jajan. Saya bilang sama mereka, uang jajan kamu 10.000, 20.000 sisihkan, masukkan ke celengan. Kita punya celengan khusus yang bisa dibuka. Kalian bertiga masukin 2.000 sehari. Papa masukin, mama masukin. Nanti di akhir bulan kita buka sis. Kita buka, kita beli beras. Bisa dapat sampai bahkan 100 kilo gitu kan. 100 kilo berarti kan 20 bungkus. Nah, saya bagikan sis di jalan dengan anak-anak saya. Saya suruh, sebagian besar saya suruh mereka yang bagiin dengan tangan mereka. Mereka kan punya joy gitu kan. Mereka bagikan. Bahkan satu kali saya masih ingat di Tangerang, di seberang Polres, ada pengalaman unik. Biasa kalau saya bagikan gitu, setelah saya bagikan, tukang sapu jalan katakan, dia bilang terima kasih Pak, atau tukang beca terima kasih Pak, bahkan saya pernah dipanggil terima kasih Pak Haji. Ada model ya. Rupanya di Tangerang tuh sis, yang suka bagi-bagi beras itu Pak Haji. Jadi kalau saya begitu saya bagikan beras, dia pikir ini Pak Haji, dia nggak lihat sipit, gitu kan? Dia pikir mungkin apa istilahnya mualaf kali ini orang. Saya kasih, makasih ya Pak Haji. Gitu. Terus satu kali yang unik sis, ketika saya bagi,
Kalau biasa kalau dibilang terima kasih, saya kasih anjali, saya senyum, saya jalan kan, saya lurus. Ini begitu saya kasih, dia doain sis, tidak etis. Kalau orang berdoa kita tinggal, wah dia berdoain, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Waduh, saya nggak enak, saya beranjali, saya tutup mata, saya hanya mengatakan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa 3 kali sis. Begitu selesai, saya buka mata. Saya pikir udah selesai dong. Saya mau jalan. Begitu saya buka mata, dia masih berdoa, sis. Saya nyambung lagi, sis. Namo tassa bhagavato arahato. Lucu banget. Wow. Jadi begitu karena memberi tulus, didoainnya juga tulus ya. Begitu namo tassanya udah 3 kali lagi, saya buka mata, dia baru selesai. Udah, saya jalan, Bu. Terima kasih ya, gitu. Nah, wow. apa yang terjadi dengan anak-anak saya, sis? Mereka learning by seeing, dan setelah mereka mulai beranjak dewasa, mereka kerja, anak saya bisa di tengah jalan, sama seperti saya. Begitu melihat ada orang yang tua, tapi masih dagang gitu ya, udah tua, nggak pantas untuk mencari nafkah, mereka bisa berhenti, sis. Mereka beli 1 atau 2, uangnya dilebihkan, dan kembali nggak usah buat bapak saja gitu. Saya pernah tanya sama anak saya. Kalau saya biasanya saya kasih uang aja sis, kasih uang 50.000, 100.000, saya nggak beli barangnya. Saya pernah tes anak saya, kenapa kamu bawa pulang barang ini? Karena barangnya ya nggak layak dimakan gitu. Pak, kalau barangnya dia cepat habis, Pak, dia kan cepat pulang. Jadi dia positif lagi. Wow, brilliant, saya bilang. Bener, hebat. Ya. Jadi saya belajar sih sama anak saya. Sejak saat itu, kalau saya ketemu orang yang saya mau dana, saya beli barangnya, katakan 5 bungkus, 10 bungkus, saya lebihkan uangnya, biar dia cepat pulang. Dan barang ini ya saya kasih lagi nanti orang-orang jalanan. Ya, betul, gitu. Betul. Dibagi-bagi. Wah, luar biasa. Nah, kembali ke nasi bungkus, bro. Nasi bungkus itu bro beli atau bro masak sendiri di rumah? Nah, awalnya gini. Awalnya di kala pandemi mulai, katakan pandemi Maret ya. Itu waktu kan banyak ojek online yang di 2 minggu pertama kan tidak kerja kan. Begitu sudah kerja, penumpang sepi. Karena karyawan kan work from home. Ada juga yang takut naik ojek online, takut ketepa. Jadi satu kali saya pernah beli gado-gado. Gado-gado, ada satu orang yang lagi mangkal di sana ojek online. Saya tanya, itu jam 12 siang, sudah dapat berapa penumpang hari ini? Oh, belum dapat, Pak. Dia bilang, parah, orang pada takut naik ojek. Kemarin bahkan seharian saya nggak dapat penumpang. Saya bilang, kamu sudah makan belum? Pesan gado-gado, nanti saya yang bayar. Saya pikir suruh dia makan, nanti saya akan baru kasih uang lagi kan. Oh, makasih Pak, saya sudah makan di rumah. Ya kan dia sudah makan, saya hanya kasih uang kan. Saya kasih uang gitu. Terus sejak saat itu, katakan sebulan sekali dengan uang pribadi saya, istri dan anak, kita beli beras, kita bagi-bagi gitu kan. Sampai saya sadar, kalau kekuatan saya sendiri, saya nggak mampu. Sampai satu ketika, Majelis Budayana Indonesia Pusat, yang di Kembangan sana, mengadakan baksos, membagi-bagikan paket itu kan, beras minyak. Saya kan salah seorang pandita di sana. Saya tanya, bro, boleh nggak saya minta, saya bantu bagi-bagikan. Oh boleh Romo, silakan ambil. Tapi harus ambil sendiri ya, kita nggak bisa bagi. Ya, saya ambil. Saya penuhin mobil saya semua, sampai 100 bungkus sudah, sampai mobil turun. Astaga. Saya bagikan sama anak saya yang cowok, putra saya bagikan ke satu kampung di belakang bandara, itu mayoritas orang Tionghoa. Semuanya hampir 99% orang Chinese. Saya bagikan mereka
Saya bagikan mereka, mereka senangnya bukan main. Nah, sampai sejak saat itu, saya beli nasi bungkus. Cuman kekuatan saya kan terbatas sih. Saya, istri, anak paling bisa 10 bungkus. 10 bungkus saya naik motor, saya nyiter, saya bagikan. Sampai saya terbersit. Kenapa saya tidak ajak teman-teman saya untuk gabung? Ya, betul. Nah, sasaran saya adalah klien-klien Pak Ce saya, sis. Klien Pak Ce saya kan percaya banget. Saya bilang, bro, ini tahun kamu lagi tidak bagus. Karena kalau dari Pak Ce, sis, kita bisa melihat potensi kapan karma baik dan karma buruk seseorang berbuah. Potensi ya. Potensi itu tidak sesuatu yang pasti ya. Pasti, saya bilang, ya. Ini tahun kamu lagi tidak bagus. Karena kamu tidak bagus, kamu harus banyak berdana. Kamu mau nggak ikutan? Saya ada dana nasi bungkus loh setiap hari. Oh mau, saya Romo. Saya mau 5. Nanti klien yang lain saya mau 3, 2. Bahkan 1 pun saya tidak menolak. Akhirnya terkumpul 50. 50 setiap hari saya beli. Biasanya saya beli 3 hari pertama saya beli sama penjual A. Nanti 3 hari kedua saya beli sama penjual B. 3 hari ketiga saya beli sama penjual C. Bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki. Ya. Tetapi saya punya orang, sis, kalau saya mau kasih seseorang makanan itu yang saya sendiri bisa makan. Iya, betul. Ini, jujur, sis, saya punya lidah nih, jago kalau buat makan, makanya nggak heran bodinya menunjukkan. Jadi, kalau saya makan sesuatu yang saya bilang enak, orang lain, apalagi orang jalanan, pasti bilang super enak. Jadi sebelum saya kasih ke orang jalanan itu bisa pemulung, sis, bisa opang, ojek pangkalan, ojek online, atau pedagang-pedagang yang sudah tua tapi masih dagang, penarik sampah. Jadi saya coba dulu, saya makan, ini enak, bisa diorder. Ini oke. Ini nggak enak, saya nggak mau beli. Jadi saya coba dulu, saya makan sendiri. Kalau saya sendiri bisa makan, berarti orang-orang jalanan itu pasti bilang enak. Nah, saya lakukan itu setiap hari. Nah, kadang-kadang saya sebagai leader di asuransi Allianz suka meeting, sis. Meetingnya itu kan sekarang online. Kalau bagi nasi bungkus begitu kan idealnya tuh jam 11, setengah 12. Kalau sudah setengah 1, sudah lewat jam makan siang kan. Hari-hari tertentu saya ada meeting. Ada training. Kalau meeting training itu bisa setengah 1 selesainya. Saya nggak bisa bagi. Saya minta putra saya bagi. Karena putra saya tahu dengan membagi nasi bungkus saja itu adalah satu kungte. Iya. Gitu. Betul. Dia yang bagiin. Sadu. Dan dia enjoy banget baginya. Dia tidak pernah bilang, aduh ngerepotin apa. Dia happy. Dia joy. Dia bagiin, dia naik Tapi motor. pindah-pindah kan bro tempatnya ya? Nggak di satu tempat terus? Pindah-pindah. Jadi saya hanya bermain di daerah Tangerang, sis. Karena saya tinggal di Tangerang. Iya. Kadang-kadang pas saya ada rute mau ke Jakarta, ya saya bawa ke Jakarta. Jadi saya dengan membagikan ini sudah 8 bulan berturut-turut, tidak pernah istirahat, sis. Luar biasa. Sampai ketika mami mertua saya meninggal, di hari kremasinya, itu kan dari pagi, jam 8, terus dikremasi, dilarungkan, di Ancol, sampai selesai sore jam 4. Berarti nggak mungkin dong, saya harus hadir. Putra saya harus hadir. Saya bilang sama donatur saya, bro and sis, hari ini saya tidak bisa bagi nasi bungkus.
karena Mhm. ada ritual krematorium Mami. Boleh nggak uang ini semua saya belikan beras, hari ini saya danakannya beras. Terus para donatur saya bilang, atur aja Romo, pokoknya kami setuju saja. Ya, Akhirnya uang ya. itu saya belikan beras. Cuman kalau beras, dapatnya nggak bisa 50 sis. Beras kan 5 kilo. Satu sak Mhm. 5 kilo lebih mahal. Jadi kalau beras hanya bisa untuk 12 orang. Oh, Enggak 12 orang. 6, 8. Hanya untuk 10 orang. 10 atau oke. 11 orang. Kalau nasi bungkus bisa 50 orang. Tapi paling tidak, hari itu tidak libur. Nah, Mhm. mungkin pembagian nasi bungkus ini baru libur nanti Lebaran. Kalau Lebaran, bohong. Lebaran Iya, nggak nggak ada yang mungkin bikin libur. ya. Ya, paling nggak libur untuk 2 hari lah. Lebaran hari ke-1 dan Lebaran hari kedua Hari libur. kedua, iya. Nah, jadi sis, aktivitas sosial ini, saya juga punya aktivitas sosial memberikan angpau pada hari Imlek dan hari Idul Fitri, sis. Saya Oh, sudah lakukan 4 tahun terakhir untuk. kemana biasanya, bro? Nah, tahun kemarin, jadi ketika saya memberikan angpau Imlek, saya turun, saya jemput bola, sis. Tahun Oh, kemarin kan Imlek bulan 2 belum ada pandemi. Saya melakukan di Kabupaten Bogor, kampung apa ya? Kampung Barengkok ya. Kampung Barengkok. oke. Jadi setiap keluarga, satu keluarga, saya kasih angpau 300.000. Jadi dana saya kumpul, dana bisa terkumpul sampai 40 juta. Terus ada teman-teman yang mau ikut. Boleh nggak saya ikut? Oh, welcome dong. Dia bilang, Mhm. gini Romo, saya ikut, tapi saya tidak gabung dengan Romo uangnya. Saya uang pribadi saya kasih lagi. Oh, welcome. Ada Mhm. dua keluarganya yang ikut. Satu orang pik sendiri, satu orang serpong, dia bawa istri dan 3 anaknya. 3 anaknya seumur Oh, umur sis, nggak pernah lihat kerbau live, halo? nggak pernah lihat babi. Begitu masuk ke kampung, mereka lihat, ih lucu katanya. Jadi Orang kota ya. saya bilang sama yang di Serpong, kebenaran dia klien saya sis. Eh, Ah, rumahnya waktu dia pindah saya yang blessing. oke. Waktu saya blessing itu juga ada hal yang aneh. Nanti kalau waktunya masih cukup kita lanjut. Kalau enggak ya sudah. Waktu saya blessing Nggak rumahnya apa. ada hal yang aneh. Jadi saya ajak dia mau ikut. Dia bilang boleh. Saya bilang silakan. Jadi kita pakai saya satu mobil, orang pik satu mobil, orang serpong satu mobil. Saya bilang bro, ajak anak kamu biar anak kamu tahu bahwa masih banyak orang Tionghoa yang rumahnya tuh bukannya genteng, tapi dari atap Rusak. yang Aha. dari kelapa Jerami punya ya. daun. Iya. Nanti anak-anak kamu bisa lihat rumah yang tidak ada tembok, tapi cuma pakai kayak bilik begitu. Kita pergi, Mhm. dan saya sifatnya sis jemput bola. Saya samperin satu rumah ke satu rumah. Memang capek, Ya, ya, tapi efektif. Kalau kita kumpulin orang di satu tempat, yang terjadi apa? Orang-orang yang mampu juga ikut. ya. Ikutan. Iya. Betul. Jadi Itu lucu. pengalaman kami, Ya, bro. lucu. Di kampung itu hampir semua kan rumahnya itu benar-benar bilik ya. Bahkan ada satu rumah Iya. yang ukurannya hanya 2 kali 3 kali sis. 2 kali 3 begitu masuk ke dalam, aduh, sudah sumpek, Sumpek ya. Ya. Saya dekumot pernah tuh, dan bro, bau. waktu baksos sama DSI begitu, baksos terakhir sebelum pandemi, kami seperti itu, bro. Jadi bawa barang-barang itu pakai motor, dan kami jalan datangin rumah-rumah Nah, yang rumahnya kelihatannya memang susah. Kami bagi, mau muslim, mau agama apapun, mau mau betul, tenglang, mau apa kita kasih. Itu betul. waktu itu sebelum pandemi, tapi sejak pandemi kemarin itu ada sih timnya Brokus yang pergi, cuman
memang tidak boleh rame-rame, kan tahu sendiri kita Ya, harus menghindari kerumunan. Jadi ada juga yang begitu. Dan memang sebaiknya langsung ke sasaran. Saya setuju sih, betul. Bro. Jadi, Terus yang unik gimana? Ada ceritanya, kata Bro. bentar. Begitu saya lihat rumahnya bagus, jadi lucu sis di kampung. Yang rumahnya jelek, jelek banget ya. Bahkan nggak layak disebut rumah. Tapi juga ada yang gedung Iya, itu bagus. Nah, kalau yang gedung iya, saya lewatin sis. Saya iya, lewatin. betul. Jadi saya nggak kasih. Yang layak saya kasih gitu kan. Iya. Nah, tahun kemarin Imlek saya masih bisa kasih, tapi Lebaran saya nggak bisa kasih karena Lebaran sudah Mm, pandemi kan. Nah, betul. tahun ini Imlek saya masih bikin, saya bikin dari Karawang sis masih 1,5 jam lagi ke kampung itu. Jakarta Oh, Karawang wow. 1,5 jam, dari Karawang kota ke kampung itu 1,5 jam. Jadi Wow. perkampungan nelayan di mana kampung itu mostly orang-orang Tionghoa. Dan Oh, oke. cuma ini kan pandemi. Pandemi Aha, saya betul. tidak berani jemput bola satu-satu begitu. Jadi saya sebelum datang berkoordinasi dulu 1 minggu sebelumnya dengan pengurus wihara. Bisa nggak kalian yang mengkoordinasi orang-orang di sana untuk datang ke wihara hari Minggu jam sekian. Dan kita pakai protokol kesehatan. Wiharanya ya lumayan besar, kebenaran wihara Budayana, tempat parkirnya Oh, pun Buddha bisa masuk. Guna. Bukan, kalau Budaguna di kota Bukan. sis. Budaguna di Oh, kota. Di kota. oke. Ini dari kota ke Satu desa setengah jam itu satu lagi. setengah jam lagi. Benar-benar di Wow. kampung. Di kampung. Akhirnya datanglah orang-orang itu. Nah, cuman kelemahannya seperti itu, sis. Ada satu orang yang datang, saya lihat ini sebetulnya nggak layak dikasih. Kenapa? Saya lihat dia pakai kalung emas, gelang emas, semuanya serba emas. Tapi saya nggak mungkin tolak. Dia sudah datang jauh. Ya sudahlah, saya tutup mata. 1-2 orang oke. Aha. Tapi yang lain saya bisa lihat mereka benar-benar nggak mampu. Jadi begitu mereka datang ke wihara, masuk ke gerbang, kita sudah semprot sis tangannya. Jadi ada tim saya, kan saya ada datang Aha. dengan beberapa teman 2 mobil, semprot dulu pakai alkohol tangannya. Yang tidak pakai masker kita kasih Oh, masker bagus. karena kita juga nggak mau resiko, berbuat baik juga harus punya panya gitu kan. Betul. Terus Bro Jeffrey, ada masuknya yang tanya nih, Bro. ya Saya kasih dari Bro Sanders Lee. Bagaimana jika viewers ingin ikut berdana nasi bungkus? Berapa harga per bungkusnya? Mungkin Bro Jeffrey bisa kasih nomor WA. Bisa ketikan Bro nomor WA Bro di komen supaya eh, mereka bisa kontak langsung. Berapa per bungkusnya per katanya nasinya? bungkusnya 12.500. Perbungkusnya 12.500 gitu ya Bro Sanders. Nanti silakan hubungi Bro Jeffrey langsung. Jadi silakan, atau misalnya masuk aja ke DM-nya Bro Jeffrey nanti, uh, kalau sudah, oh ya Tah, sudah dimasukkan nomor WA-nya Bro Jeffrey. Jadi silakan Bro Sanders atau yang lain menghubungi Bro Jeffrey di 0818 477 899. Ini yang mau ikut berdana nasi bungkus bisa menghubungi langsung. Dan ini adalah satu hal yang sangat bagus. Mudah-mudahan dicontoh oleh banyak orang yang mendengar sehingga banyak orang yang bisa terbantu. Saya ulang ya, nomor WA-nya Bro Jeffrey 0818 477 899. Dan satu lagi Oke sis, Bro, satu ada lagi. penutup nih Bro. Ya, Sebentar. Jadi gini, bagi donatur sis, saya update sis. Jadi 50 bungkus itu biasanya terdiri dari 3 bungkus kantong kresek yang besar, 3. Jadi saya foto, lalu saya kirim pada donatur. Tapi nggak setiap orang yang saya kasih saya foto karena ribet ya kalau sampai 50 iya, orang, 50 iya. orang harus difoto. Dan
untungnya donatur-donatur saya semua percaya sih sama saya. Jadi mereka bilang, Iyalah. Romo, nggak usah lah pakai foto-foto. Saya bilang, nggak. Saya punya orang nggak seperti itu. Walaupun you percaya sama saya, tapi tetap saya harus kasih bukti. Harus ada bukti. Betul, betul. Bahkan untuk itu, sis, yang kalau saya kasih angpau Imlek atau angpau Lebaran, kalau itu saya benar-benar foto, sis. Karena jumlahnya kan per orang 300.000. Saya foto satu-satu, sekitar ada kan kalau 40 juta dapat sekitar 133 angpau kan. Dari foto-foto itu diperkecil kan, jadi satu halaman bisa sampai banyak orang. Saya kirimin. Oh, iya, iya. Luar biasa. Bro Jeffrey, kata penutup. Ini Ya. sudah hampir 1 Ya. jam kita ngobrol. Ada Ya. komentar dari Sis Yuniar Pang. Terima kasih Bro Jeffrey ladang kebaikannya. Wah, sadu. Semoga ya yang mendengar bisa terinspirasi untuk mengikuti jejak Bro Jeffrey. Paling tidak ikut berdana sehingga masih banyak orang yang bisa makan. Gitu. Kata-kata penutup gimana, Bro? Kata-kata penutup. Sebagai seorang Buddhis, kita bukan hanya wajib melaksanakan 5 sila, kalau di tim 6 sila, meditasi, dan jangan lupa dana. Dana itu luar biasa. Saya bersyukur saya bisa keluar dari dunia ngajar-mengajar di tahun 2019. Ya, saya pikir teman-teman saya bilang, bro, dengan usia you sudah 57 saat itu, sudahlah you jangan alih profesi, nggak bagus, ya. Sebaiknya ya you santai gitu kan. Tapi saya bilang enggak. Saya orangnya, karena saya berpikir, kalau saya tidak berubah saat itu, saya akan punah. Akhirnya saya berubah, saya berhenti mengajar, saya menjalankan asuransi di Allianz. Ya. Asuransi. Ya, Amitofo, sis. Mungkin karena sebelum-sebelumnya saya banyak berbuat karma baik. Dalam waktu relatif singkat, saya bisa mencapai target tertentu, saya hit, dan saya bisa menjadi leader. Bahkan di tahun pertama, saya bisa mendapatkan 2 tiket ke Taiwan, 1 tiket ke Turki dan Yunani, pencapaian yang tidak mudah untuk seorang newbie. Jadi saya berpikir, kenapa kok saya gampang ya? Orang-orang tidak, saya sadar. Karma baik. Perbuatan baik, bro, yang mendukung. Iya, kalau Gus Dur pernah bilang, saya suka Gus Dur ya. Gus Dur pernah bilang, Gusti Allah ora sare, kata Gus Dur. Gusti Allah ora sare. Dia bilang, Tuhan, Allah tidak pernah tidur. Ini kita tidur. Menggunakan istilah Gus Dur ya. Jadi karma baik tidak pernah tertukar. Karma baik tidak pernah tertukar. Berbuat baiklah setiap hari, karena kita nggak tahu kapan dia akan berbuah. Begitu dia sudah masak, dia berbuah, sudah tidak tertahankan lagi. Dan jujur sis, saya bisa ganti mobil. Dulu sis tahu kan waktu ikut training jadi seorang asmen, mobil saya tuh udah butut, udah bolong-bolong. Saya bisa ganti mobil baru sekarang. Saya bisa ganti mobil baru. Saya bisa renov rumah yang sudah hancur sis. Selama 8 tahun terakhir saya nggak mampu renov karena nggak ada duit. Saya bisa renov. Jadi itu berkat apa? Berkat saya sering berdana. Berkat kebaikan. Kekuatan karma baik yang sudah saya lakukan sebelumnya itu berbuah saat ini. Dan setelah berbuah, saya nggak mau dia habis, sis. Saya akan buat lagi yang baru, saya tanam lagi yang baru. Betul. Gitu. Jadi inilah contoh orang yang mengerti, mengerti dhamma, nanam terus. Saya hanya ingin pesan kepada viewer, jangan pernah jerah untuk berbuat baik. Kalau bro and sis berbuat baik tapi belum berbuah karena dia belum masak. Kalau dia sudah masak dan itu sudah tidak akan tertahankan lagi. Iya, betul sekali. Ini bro bicara dari pengalaman ya, yang tentunya
semua ini menjadikan inspirasi buat orang-orang luar biasa. Wow, sayangnya hari ini Sisklesia saya lihat tidak ada di dalam sini. Kalau enggak saya mau minta Sisklesia nyanyi. Biasanya Sisklesia suka nyanyi lagu cinta, tapi malam ini nggak apa-apa. Nanti yang mau dengar-dengar lagu cinta bisa memutar ulang seri-seri cinta yang lalu-lalu, itu ada lagu dan suaranya Sisklesia. Dan saya Brenda mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendengarkan, terutama kepada Bro Jeffrey yang sudah Sama-sama, membagikan pengalamannya yang luar biasa, yang menjadikan inspirasi buat kita semua. Semoga yang mendengarkan, yang hadir di sini atau yang nanti mendengarkan rekaman mendapatkan manfaat besar dari sharing malam ini dan menjadi inspirasi baik untuk melakukan lebih banyak kebaikan. Kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah kami lakukan baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Indonesia, semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma, dan semoga mereka terus melindungi seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih semuanya. Minggu depan di Cinta ke-21 tanggal 26 April kita akan ngobrol bersama Bro Mardi. Dan semoga bisa mendapatkan inspirasi lagi. Nanti kapan-kapan saya undang lagi Bro Jeffrey ya, karena pengalamannya luar biasa. Silakan sis. Oke, ini ada yang nggak sabar, boleh lebih dari 1 jam, tetapi untuk mempermudah kan harus di save di dalam Instagram Story dan di dalam IGTV dan juga di YouTube yang butuh waktu untuk proses. Jadi saya batasi seputar 1 jaman. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Bro Jeffrey di lain kesempatan. Kanan Bro Jeffrey, selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di seri cinta minggu depan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya.